Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Al-Mukarram Bapak Guru Taisir Al-Azhar Al-Nisi MMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aswah Al-Islamiyah Ketum, sekaligus Kepala Basnas Lombok Barat yang kita sama-sama hormati. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak RT, ibu-ibu jamaah pengajian Ramadan, rahimahullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita sama-sama bisa hadir, bisa sama-sama rauh dalam rangka pengajian minggu terakhir di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Guru Taisir Al-Azhar. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal berbuah jadi senantiasa di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bulan puasa berikutnya kita selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita aturkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah pengajian rahimahumullah, makin tinggi kita sudah kedatangan Al-Mukarram di tengah-tengah kita, Bapak Guru Taisir Al-Azhar yang akan memberikan kita tausiah Ramadan. Ini menjadikan sebuah kebajikan kita, kebaikan kita untuk kita bersama. Dan insyaallah kita akan dengarkan tausiah Bapak Guru Taisir Al-Azhar kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam dengan kelaparan. Lapar. Memang jamaran ini jam lapar dan ngantuk. Saya suruh sekedar pengajian sebenarnya kemarin mempersoal balik. Lagu semakin sengke ibadah, semakin belik pahalanya. Memang makin dikijak dengan tiron, jam dengan lapar, apalagi bulan Ramadan. Lagu hadir ngaji, semakin belik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, shahimin dan shahimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 27 Ramadan 1445 Hijriah. Kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita semua berkumpul di dalam surga. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, izin pengajian hari ini ya dekat bahasa Indonesia supaya banyak yang istifadah
yang ada di Jakarta itu WA kalau bisa pengajiannya pakai bahasa Indonesia supaya kamu bisa paham. Dan makin saat ini kita live streaming disiarkan secara langsung. Jadi saya bisa mengikuti, siapa yang mengikuti YouTube official saya saat ini itu bisa mengikuti pengajian ini live di seluruh penjuru dunia. Ya. Oleh karena itu izin saya akan pakai bahasa Indonesia. Pengajian pada siang hari ini jemaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Karena banyak pertanyaan kepada Basnas, begitu juga kepada saya pribadi terkait dengan zakat fitrah ini. Namun sebelum kita membahas tentang zakat fitrah yang akan menjadi tema sentral pengajian pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan kepada kita semua jemaah rahimakumullah bahwa saat ini kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tanggal 27 Ramadan bagi kita yang mulai puasa dari hari Selasa, dan tanggal 28 Ramadan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia yang mulai puasa dari hari Senin. Namun walaupun ada perbedaan awal Ramadan kita tahun ini, insya Allah mudah-mudahan lebarannya akan sama. Insya Allah seluruh dunia umat Islam di berbagai belahan dunia, insya Allah lebarannya akan sama. Di mana nanti pada hari Selasa senja, Selasa sore, berdasarkan ilmu astronomi, berdasarkan ilmu hisab, berdasarkan ilmu falak, ketinggian hilal itu sudah berada di atas ketinggian 5 derajat, sehingga kemungkinan besar hilal akan terlihat di Indonesia. Dan apabila hilal terlihat di Indonesia, pasti hilal akan kelihatan di Saudi Arabia dan negara-negara Islam yang lainnya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Al-Imam Al-Malibari Al-Hindi, salah satu kitab referensi utama dalam mazhab Syafi'i, biasa di pondok-pondok pesantren biasanya dikaji, bahwa apabila hilal di negara-negara sebelah timur sudah kelihatan, maka pasti terlihat hilal di negara-negara di sebelah barat. Kita ini sebelah timur, Saudi Arabia dan negara-negara timur tengah itu di baratnya Indonesia. Jadi kalau hilal kelihatan di sebelah timur, maka pasti hilal akan kelihatan di sebelah barat, dan wajib umat Islam yang berada di sebelah barat mengikuti hilalnya umat Islam yang ada di sebelah timur. Tapi kalau misalnya hilal di negara sebelah timur tidak kelihatan hilal, tapi hilal kelihatan di negara-negara Islam di sebelah barat, maka umat Islam yang berada di sebelah timur tidak wajib mengikuti hilal yang sudah kelihatan di negara yang sebelah barat. Dan itulah yang terjadi di Ramadan kali ini, di mana pada malam Senin yang lalu, yaitu malam Senin tanggal 10 Maret, itu hilal kelihatan di Saudi Arabia, sehingga umat Islam di Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah sebagian besar memulai puasa pada hari Senin Maret yang lalu. Ketika hilal kelihatan di sana dan di Indonesia tidak kelihatan malam Senin itu, maka umat Islam di Indonesia tidak wajib mengikuti hilal yang kelihatan di negara yang berada di sebelah barat. Kita
mulai berpuasa pada hari Selasa karena memang malam Senin itu hilal tidak kelihatan, walaupun di negara Saudi Arabia itu kelihatan hilal. Ini dibenarkan dan dibolehkan secara syar'i karena pernah terjadi hilal kelihatan di negeri Syam pada malam Jumat, sementara di Madinah umat Islam tidak melihat hilal pada malam Jumat, tapi melihatnya pada malam Sabtu. Sehingga kemudian berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, para ulama mengakui ini namanya khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui dan diperbolehkan, di mana boleh perbedaan awal dan akhir Ramadan umat Islam ketika perbedaan tempat kelihatan hilal, yang dalam istilah fikih disebut dengan ta'addudul matalih, yaitu apabila hilal kelihatan di sebuah negara sementara di negara yang lain tidak atau belum melihat hilal, maka negara yang lain tidak wajib mengikuti hilal yang sudah kelihatan di negara yang melihat hilal. Sehingga apa yang terjadi ini dibenarkan secara syar'i dan tidak ada ulama yang melarang. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, namun sekali lagi insya Allah tahun ini lebaran yang akan sama. Rabu tanggal 10 April insya Allah itu akan menjadi tanggal 1 Syawal serta umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan itulah hari lebaran Idul Fitri buat kita semua. Hari ini hari Ahad tanggal 27 Ramadan, berarti tinggal 3 hari lagi kita berpuasa, atau 2 hari setengah kalau kita hitung dengan hari ini. Karena hari ini hari Ahad, besok Senin, lusa Selasa, insya Allah kita akan berhenti puasa mulai hari Selasa. Artinya hari Selasa itu hari terakhir kita berpuasa, dan insya Allah malam Rabu kita akan takbiran. Hari Rabu insya Allah kita akan berlebaran. Kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu pernyataannya beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azima 'ala rahim. Sesungguhnya bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Sesungguhnya bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berlalu dari hadapan kita. Walam yabqa minhu illa qalil. Yang tersisa dari Ramadan itu hanya tinggal sedikit, yaitu tinggal 2,5 hari lagi. Lalu beliau mengatakan, faman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Siapa yang dari semenjak awal-awal Ramadan sampai hari ini terus konsisten melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, silahkan terus dia istiqomah dan silahkan terus dia sempurnakan. Wa man farrata, tapi siapa yang di awal-awal Ramadan masih agak malas-malasan, kurang-kurang qiyamnya, baca Qur'annya, ibadahnya, sedekahnya, lalu beliau mengatakan, wa man farrata falyahtim bil husna, maka hendaklah dia tutup Ramadan ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, itu pernyataan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lain lagi yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan, perhatikan jamaah rahimakumullah,
Beliau berpesan kepada kita umat Islam, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, sesungguhnya kuda pacu jaran, bahasa Indonesianya kuda, yang ikut dalam perlombaan pacuan kuda. Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badzalat qasara juhdiha litafuza bis-sibaq. Sesungguhnya kuda yang ikut dalam lomba pacuan kuda, begitu ia tahu sebentar lagi garis finish akan tiba, sebentar lagi akan sampai di garis finish, badzalat qasara juhdiha litafuza bis-sibaq, maka dia akan mengerahkan segala daya dan kekuatannya, maka dia akan berlari sekencang-kencangnya agar kiranya ia keluar sebagai pemenang. Maka kemudian Ibnul Jauzi berpesan, fala takunil khairu afdalu minka, maka jangan sampai kuda lebih cerdas dibandingkan dengan Anda. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya kuda pacu atau kuda yang ikut lomba pacuan kuda, dari semenjak start dia berlari, tapi begitu ia melihat garis finish sudah berada di depannya, maka dia akan kerahkan segala daya dan kekuatannya, dia akan kerahkan segala kekuatannya untuk berlari sekencang-kencangnya agar kiranya dia keluar sebagai pemenang lomba. Itu kuda, makhluk Allah yang tidak berakal. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, fala takunil khairu afdalu minka, maka jangan sampai kuda lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan kita manusia. Kita manusia ini makhluk yang berakal. Kita tahu sebentar lagi Ramadan akan berakhir, tinggal 2 hari setengah lagi. Maka seharusnya di penghujung Ramadan ini kita berlari sekencang-kencangnya, kita melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena perhatikan jamaah rahimakumullah, syarafuz zaman, waktu yang luar biasa berharga yang Allah berikan di saat bulan suci Ramadan, di mana jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik itu lebih berharga dibandingkan dengan emas permata. Sebentar lagi dia akan berlalu dari hadapan kita. Ya, perhatikan jemaah. Ketika kita berada di tanah suci, kita berada di syaraful makan, di tempat yang mulia. Biasanya ketika kita sudah mau berpisah dengan tempat suci, biasanya sebelum kita melakukan tawaf wada, berpisah dengan Ka'bah al-Musyarrafah, begitu kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tanah suci, biasanya kita semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk lebih giat beribadah di Masjidil Haram, karena kita tahu sebentar lagi kita akan meninggalkan tanah suci. Seharusnya semangat dan motivasi yang sama itu juga kita lakukan ketika kita sedang berada di bulan suci. Ya, perhatikan jemaah. Ketika kita berada di tanah suci, begitu kita tahu jadwal keberangkatan pulang atau sebentar lagi akan berpisah dengan Masjidil Haram, itu biasanya kita tingkatkan beribadah di Masjidil Haram, karena kita tahu sebentar lagi akan berpisah dengan Masjidil Haram. Harusnya perasaan yang sama, semangat yang sama, motivasi yang sama
itu juga terjadi pada